Halo sobat anime, besok atau lusa nih udah lebaran cuy. Waduh, gak sabar nih makan opor sama tupat. Waduh, kalian mudik nggak nih cuy? Kalau Bang Jack nggak cuy, soalnya mahal. Minimal mudik itu bawa 10 juta baru bisa mudik. Edan. Waduh. Yaudahlah. Mereview sedikit dari part sebelumnya setelah Putra Mahkota muak dengan penolakan yang terus-terusan diberikan oleh Kaisar soal penobatannya untuk menjadi Kaisar yang selanjutnya. Ditambah Kaisar yang memanggil para penjaga membuat Putra Mahkota dia tambah kesal. Dan dia juga harus bertindak kasar dengan cara memanggil para pasukan penjaga pribadinya untuk dapat menghabisi mereka semua yang menghalanginya. Dan tentu saja melihat hal itu, di sini Kaisar dia khawatir dengan keselamatan pangeran ketiga dan juga Putri Yongni dan meminta kepada mereka untuk segera pergi melalui pintu belakang jalur khusus evakuasi. Namun di sini pangeran ketiga dia menolaknya karena bagi dirinya Putra Mahkota tidak pernah dapat menyentuhnya. Karena di sini ternyata pangeran ketiga dia memiliki penjaga khusus, penjaga yang tidak mungkin dapat disentuh oleh orang-orang yang ada di Tianyu ini, termasuk Putra Mahkota itu sendiri, yaitu Tuan Fang Qiubai. Selain itu juga di sini mereka dikejutkan ketika pangeran ketiga dia tahu kalau ternyata sebenarnya Kaisar dia tahu akan rencana milik Putra Mahkota untuk dapat meracuninya. Tapi ternyata Kaisar dia tetap memutuskan untuk diam dan tetap bermain. Dan hal itu pun dibenarkan oleh Kaisar. Ya, itu benar. Aku tahu rencana itu. Tapi aku juga sadar kalau saat ini kondisiku semakin hari semakin memburuk. Dan aku juga tahu kalau hidupku tidak akan lama lagi. Namun, jika aku masih dapat memastikan kejahatan dan juga pengkhianatan Putra Mahkota, itu akan membuatmu, Chong'ir, kau mendapatkan keuntungan untuk dapat mempelancar posisimu, mendapatkan takhta ini. Ujar dari Kaisar yang ingin memastikan kalau tahtanya itu harus benar-benar jatuh ke tangan pangeran ketiga. Namun mendengar apa yang dikatakan oleh Kaisar membuat Putra Mahkota dia tidak terima. Dia merasa kalau ini semua tidak adil. Dia merasa kalau ayahnya tidak memandangnya sebagai penerusnya. Dan itu membuat Putra Mahkota dia berujar, Ayah, kenapa? Kenapa kau seperti itu? Aku ini juga anakmu, ayah. Aku juga putra kandungmu. Kenapa kau menjebak diriku, ayah? Demi dia, ujar Putra Mahkota. Dikatakan mencoba menjebak anaknya sendiri. Di sini Kaisar dia berujar, tidak, aku tidak menjebakmu, tapi aku membimbingmu. Jika saja kau tidak memiliki keserakahan di hatimu, lantas bagaimana mungkin hal ini dapat terjadi? Semua ini dapat terjadi berkat apa yang telah kau lakukan. Dan seperti kata pepatah, tanpa adanya keinginan, maka seseorang akan teguh. Pepatah itu memang terdengar sangat mudah, tapi faktanya hal itu tidaklah mudah. Karena coba kau pikirkan, memangnya ada berapa banyak orang yang dapat benar-benar menggapainya? Ujar dari Kaisar yang membuat pangeran ketiga dia pun paham apa maksud dari ayahnya ini. Dan itu juga membuatnya berujar, terima kasih atas hikmahnya, ayah. Tidak, sambut dari Kaisar. Justru akulah yang mendapatkan pelajaran untuk saat ini. Padahal sebelumnya aku sengaja memberikan kesempatan terakhir untuk Putra Mahkota. Namun sayangnya dia tetap gagal. Dan aku ingin bertanya kepadamu, Chong'ir. Andaikan saja Putra Mahkota dia memberikanku respon seperti apa yang aku harapkan. Dan aku tidak meminum racun itu. Dan jika hal itu terjadi, lantas langkah apa yang akan kau lakukan, putraku yang bijak? Tanya Kaisar yang membuat pangeran ketiga tanpa ragu-ragu dia menjawab. Agar seorang jenderal dapat sukses, maka ribuan orang harus gagal. Sambut dari pangeran ketiga dengan dinginnya. Dan aku tidak akan menunjukkan belas kasih, ayah. Tambah dari pangeran ketiga. Dan apa yang dikatakan oleh pangeran ketiga sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Kaisar. Ya, bagus nak. Ternyata aku memang tidak salah memilih orang. Karena di saat tiba waktunya untuk bergerak, kau harus melakukannya dengan tegas untuk pencapaianmu yang akan diingat untuk selamanya.
Sekalipun itu adalah saudaramu sendiri yang menghalangimu, kau harus terus maju tanpa ampun. Begitulah jalan seorang kaisar yang sesungguhnya. Sambut dari kaisar tua yang membuat Yongni, putri Yongni yang mendengarnya dia shock. Bagaimana bisa mereka ini, ayah dan juga kakaknya memiliki pikiran yang sangat kejam seperti itu. Rela menghabisi satu sama lain, menghabisi lawannya, tidak peduli walaupun itu adalah saudaranya sendiri, demi ambisi kekuasaan pribadinya. Dan itu juga membuat Yongni dia menjadi gila. Dia tidak percaya dengan apa yang ia saksikan. Dan karena sudah tidak lagi tahan dengan semua ini, Yongni dia memutuskan untuk kabur, pergi dari tempat yang menjijikkan ini. Kalian semua sudah gila, ujar dari Yongni sembari pergi meninggalkan tempat aneh ini. Yongni yang berlari meninggalkan mereka semua yang ada di tempat ini. Namun ketika dia akan pergi, dia menabrak sesuatu, yaitu Zhao Fan. Di mana Zhao Fan dia berujar, lama tidak berjumpa, Tuan Putri. Sepertinya sifat tidak sabarmu itu masih belum berubah ya. Sambut dari Zhao Fan yang membuat Yongni dia terkejut. Bagaimana bisa Zhao Fan ada di tempat ini? Dan tanpa pikir panjang, Yongni dia pun memeluk Zhao Fan dan terus menangis di dalam pelukannya. Yongni saat ini dia hanya dapat menangis ketika dia melihat fakta yang begitu kejam tentang keluarga kekaisaran dengan anggota keluarganya sendiri. Sedangkan untuk kaisar yang melihat adanya Zhao Fan di tempat ini jelas membuatnya syok dan tidak percaya. Bagaimana bisa Zhao Fan dia ada di tempat ini? Sedangkan untuk pangeran ketiga Chong'ir, dia terlihat tidak terkejut dengan kedatangan Zhao Fan ke tempat ini. Namun sama seperti kaisar, di sini putra mahkota dia tidak percaya kalau Zhao Fan belum mati. Namun melihat Yongni yang menangis merengek di dalam pelukan Zhao Fan membuat Yunhai yang melihatnya dia berujar, syukurlah kakak Yunchang, dia tidak ada di sini. Jika tidak, ini bisa berabe, pikir dari Yunhai. Sedangkan untuk gadis Shuang, dia yang merupakan sahabat dari Yongni dan melihat Yongni yang menangis terseduh-seduh membuatnya berujar, Yongni, kau kenapa? Ada apa? Ujar dari Shuang yang bingung dengan kondisi dari Yongni. Namun ekspresi kebingungan dari Shuang tidak berlangsung lama karena setelahnya di sini Shuang dia dikejutkan dengan sesuatu yang tidak pernah dia bayangkan. Kalau ternyata Zhao Fan dengan entengnya dia menghantam Yongni hingga pingsan. Dan itu membuat Shuang dia berujar, pelayan Zhao, apa yang kau lakukan? Apakah kau sudah gila? Berisik mah. Tangisannya benar-benar menyebalkan. Sambut dari Zhao Fan, di mana Zhao Fan dia juga berujar, dengan dia yang pingsan seperti ini, seharusnya dia sudah sedikit tenang. Sudah, ayo kita masuk. Sudah saatnya bagi kita untuk masuk. Dan ini adalah waktunya bagi kita untuk mengambil apa yang telah menjadi milik kita. Ujar dari Zhao Fan bersama dengan semua anggota elit keluarga Luo. Sedangkan di sisi lainnya, di sisi kaisar, dia begitu syok. Jantungnya terasa berhenti sejenak ketika dia melihat Zhao Fan muncul bersama dengan seluruh kekuatan tempur utama milik keluarga Luo. Gila, ini adalah kekalahan telak diriku, ujar dari kaisar. Sedangkan untuk Zhao Fan yang melihat ada kekacauan di dalam ruang istana ini membuatnya dia mencibir dengan berujar, wah. Kita bertemu lagi, Yang Mulia. Ada apa ini? Sepertinya ada perselisihan keluarga ya. Ujar dari Zhao Fan. Namun untuk kaisar tanpa bertele-tele dan melihat Zhao Fan yang ada di tempat ini, kaisar dia sadar kemungkinan apa yang telah terjadi di luar sana. Dan itu membuatnya berujar, Zhao Fan, karena kau sudah ada di tempat ini, berarti Toba Tiashan dia sudah kalah. Bahkan untuk para penjaga nagaku serta Shadow King, mereka tidak akan dapat kembali lagi kah? Tanya dari kaisar. Yap, tentu saja. Kira-kira ya seperti itulah. Lagi pula buat apa aku harus menahan diri? Bukankah begitu, Yang Mulia? Ujar dari Zhao Fan sembari tersenyum. Mendengar sindiran dari Zhao Fan membuat kaisar dia meruka. Kau, kenapa? Padahal kekuatan klan Luo sudah sepenuhnya ada di dalam genggamanku. Kenapa kau bisa mengembalikan keadaan ini? Tanya kaisar dengan murka.
Mendengar hal itu, di sini Zaufan dengan santainya dia berujar, Kaisar, kau bertanya kenapa? Ya, ini mudah saja. Ini membuktikan kalau kau sepenuhnya tidak memahami diriku. Sambut dari Zaufan dengan santainya. Cih, Zaufan, kau pasti sudah tahu sejak awal bukan soal kerjasamaku dengan Kuan Rong, ya kan? Lantas, bagaimana kau bisa tahu tentang hal ini? Hanya orang-orang Kuan Rong saja dan juga orang-orang terdekatku lah yang mengetahui rencanaku. Lantas, bagaimana? Kenapa kau bisa tahu? Tanya dari Kaisar yang bingung bagaimana bisa Zaufan tahu semua tentang rencana Kaisar untuk menghancurkan semua kekuatan pengganggu, baik itu 7 keluarga bangsawan agung maupun keluarga Luo, serta para pilar kekaisaran. Sedangkan untuk Zaufan, dia pun santai saja. Karena Zaufan dia berujar, aku tahu semua rencanamu itu berkat seseorang. Dan orang itu tidak lain adalah Nona Shuang yang selalu ada di sisiku. Sambut dari Zaufan. Nona Shuang, dia membantuku melihat masa depan. Dan aku memanfaatkannya dengan baik. Ujar dari Zaufan. Namun hal itu langsung dibantah oleh Kaisar. Tidak, itu tidak mungkin. Mata yang dimilikinya hanyalah mata takdir. Dan gadis itu dia tidak dapat melihat kejadian yang ada di masa depan dengan detail. Lantas bagaimana mungkin? Seharusnya dengan kemampuan yang dia miliki, seharusnya dia tidak akan pernah bisa melihat aliansiku dengan Kuan Rong. Seharusnya hal itu tidaklah mungkin. Tidak mungkin dia dapat menggunakan bintang, ujar dari Kaisar. Hal itu pun dibenarkan oleh Zaufan. Kau benar, Kaisar. Nona Shuang dia memang tidak bisa membaca sedetail itu. Namun Nona Shuang dia dapat melihat kekuatan siapa yang melemah dan kekuatan siapa yang menguat. Dan itu sudah cukup bagi diriku untuk tahu segalanya. Karena menurut analisaku, ini adalah sebuah teori yang cukup sederhana. Kedatangan pasukan Kuan Rong ke ibu kota kekaisaran telah membawa peningkatan momentum kekuatan tempur dan secara alami mereka dapat datang ke tempat ini. Artinya mereka memiliki koneksi. Dan sudah jelas mereka yang memiliki koneksi dengan Kuan Rong akan mendapatkan kekuatan tempur tambahan yang akan membuat mereka menjadi lebih kuat. Dan selama proses ramalan itu terjadi, aku mendapatkan sebuah informasi dari Nona Shuang kalau kekuatan klan Luo akan terus menurun, terlepas diincar ataupun tidak oleh pasukan Kuan Rong. Begitu juga dengan aliansi keluarga Luo, mereka juga ikut terkena dampaknya. Namun ada satu buah kejanggalan, di mana kedatangan pasukan Kuan Rong yang seharusnya mengurangi seluruh kekuatan yang ada di Tianyu malah membuat kekuatan milik keluarga kekaisaran meningkat. Dan di antara 4 pilar kekaisaran, hanya klan Yuan lah yang mendapatkan kekuatannya terus meningkat. Bukankah ini tidak sulit untuk dapat dimengerti? Walaupun ini adalah sebuah kejanggalan. Karena mau bagaimanapun Kuan Rong mereka dari dulu adalah musuh Tianyu. Dan kedatangan mereka harusnya mengurangi kekuatan kekaisaran. Tapi kenapa kedatangan mereka justru meningkatkan kekuatan klanmu? Dan pemikiranmu yang bersekongkol dengan Kuan Rong awalnya adalah hal yang tidak pernah aku bayangkan. Lagi pula untuk skandal sebesar ini seharusnya kau tahu kalau klan Yuanmu kalian dapat kehilangan hak untuk dapat menguasai Tianyu ini dengan cara memasukkan kekuatan asing. Jadi setelah menyingkirkan semua kemungkinan lainnya, jawaban yang tersisa cuma ada satu. Meskipun ini terasa mustahil, tapi aku rasa ini adalah kebenarannya. Dan kau yang mulia, seharusnya kau tahu kalau kau sudah berani mengambil sebuah keputusan yang sangat berbahaya. Keputusan yang seharusnya tidak pernah kau ambil dengan cara bersekongkol dengan Kuan Rong yang merupakan musuh kita semua. Ujar dari Zaufan. Dan selesailah cerita kita di sini dulu dan sampai jumpa di part selanjutnya hari Sabtu minggu depan. Minggu ini sih harusnya. Dan dari kata-kata Zaufan ini memang agak sedikit rancu karena memang nantinya sekitar 4 atau 5 minggu lagi lah barulah terungkap kenapa Zaufan mengatakan kalau Kaisar Yuan berani mengambil keputusan gila yang dapat
cepat membuat dirinya kehilangan hak untuk dapat menguasai Tianyu. Karena memang sejatinya Tianyu ini hanyalah sebuah kerajaan kecil yang dititipkan oleh kekuatan besar lainnya untuk mengelola sebuah wilayah. Yanyu dipercaya untuk mengelola sumber daya oleh sekumpulan elit orang-orang kuat yang ada di benua ini. Karena memang sejatinya dunia ini sangat luas. Karena sejatinya memang masih banyak kekuatan yang lebih kuat lagi di luar sana. Karena udah mengarah ke arah dunia luar, jadi artinya ya art kekaisaran akan segera berakhir dan digantikan oleh art sekte-sekte besar yang memang enggak ecek-ecek. Karena memang di saat itu kultivator ranah virtual ataupun ranah maya hanyalah ya ecek-ecek doang. Karena memang di atasnya masih ada ranah soul fusion, ranah supreme, ranah emperor, dan juga ranah-ranah lainnya lagi yang lebih kuat lagi. Ranah kaisar surgawi, ranahnya si Zovan nanti. Waduh. Dan itu masih jauh kali sih, tapi ya wajib ditunggu karena memang di situ sangat epic dan keren. Dan sampai jumpa di part selanjutnya. Bye, thank you. Ya, ranah Emperor kita kasih sedikit lah spoiler. Ranah Emperor itu ranahnya para binatang suci. Ranah yang sangat kuat, yang bahkan tidak ada di dunia bawah selain para binatang suci. Di dunia atas juga ranah itu cuma dimiliki oleh para kaisar-kaisar tingkat atas. Dan sampai jumpa di part selanjutnya. Bye, thank you.